Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pagi, selamat pagi anak-anak semua. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada pagi hari ini kita bisa bertemu kembali dalam pembelajaran pendidikan agama Islam, yaitu pada bab kedua tentang jujur, amanah dan istiqomah. Sebelum kita mulai belajar, baiklah kita berdoa terlebih dahulu dengan membaca umul kitab. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbi srohli sodri wa yasirli amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qauli. Baiklah, sebelum kita mulai, pertama-tama ya kita ucapkan salam dan salawat. Jangan lupa kita panjatkan salam salawat kehadirat Nabi besar kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana nanti pada yaumil akhir nanti kita akan mengharapkan syafaat dari beliau. Semoga kita mendapatkan pertolongan dan syafaat dari Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebelum memulai, kita sudah berdoa tadi, nak ya. Dan jangan lupa, walaupun masa sekarang masih belum baik benar, nak ya, kondisi pandemi masih tinggi. Kita jangan lupa jaga kesehatan, pakai masker, kemudian mencuci tangan dengan air mengalir, jaga jarak, hindari kerumunan, dan juga makan makanan yang bergizi. Dan yang lebih penting lagi, kita tetap jaga iman kita dan yakin bahwa Allah akan melindungi kita, akan menjaga kita asalkan kita ikhtiar dengan menjaga kesehatan kita, makan makanan yang bergizi, dan hidup dengan penuh dengan keseimbangan, sehat lahir dan batin. Adapun materi yang kita pelajari pada pertemuan ini, kalau kemarin kita belajar tentang iman kepada Allah Subhanahu wa taala lewat Asmaul Husnanya. Kalian ingat ya, kemarin Ibu suruh merangkum. Sekarang kita lanjut ke bab 2 tentang jujur, amanah dan istiqomah. Jadi di sini ada kata jujur dan amanah. Di sini ada gambar ya, karena menjadi wakil rakyat, kemudian yang terhormat ya. Apa yang perlu kita hormati, junjung tinggi di sini? Kalau kita diberi amanah, misalnya jadi anggota dewan atau menjadi pemimpin sekolah, kepala sekolah, atau jadi pemimpin desa, kepala desa, yang perlu kita emban berat yaitu yang perlu kita pikul dengan berat adalah jujur dan amanah. Kalau kita jujur, tidak berbohong, dan menyampaikan amanah dengan sebenarnya, maka kita akan mendapatkan pertolongan Allah dan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Di sini ya ada peta konsep dari sikap terpuji, diantaranya jujur, amanah dan istiqomah. Sikap terpuji diantaranya jujur. Jadi apa yang dikatakan jujur dalam peta ini? Jujur itu yaitu apa yang diucapkan sama dengan yang diperbuat. Jadi orang yang jujur itu adalah satunya kata dan perbuatan. Apa yang diucap sama dengan yang diperbuat. Hidup nyaman dan tentram. Kemudian amanah. Amanah juga dapat dipercaya, kemudian juga dipercaya oleh orang banyak. Itu amanah. Mulia di dunia dan mulia juga di akhirat kalau kita mengemban sifat jujur dan amanah. Berani jujur adalah hebat. Nah, sikap jujur dijelaskan dalam hadis berikut ini. Kita baca sama-sama ya. Bismillahirrahmanirrahim. An Ibni Mas'udin radhiyallahu anhu anin Nabiyyi sallallahu alaihi wasallam. Inna sidqa yahdi ilal birri wa innal birri yahdi ilal jannah. Jadi di sini dari siapa nih? Dari Ibni Mas'ud. Jadi dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu bahwa Nabi bersabda, barang siapa yang sesungguhnya, di sini wasallam itu berkata ya, inna sidiki, sesungguhnya jujur. Sidik itu jujur.
Jujur itu membawa kepada kebaikan, ya, ilal birri. Jadi inna sidqo yahdi ilal birri. Sesungguhnya kejujuran itu membawa kepada kebaikan. Innal birri yahdi ilal jannah, dan kebaikan itu membawa pada kita ke surga, ke surganya Allah. Hadis riwayat siapa sini? Muttafaqin alaihi, hadis riwayat bersama, ya, orang banyak. Nah, artinya jadi dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anha berkata, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya jujur itu membawa kepada kebaikan, dan sesungguhnya kebaikan itu membawa kepada surga. Itu kalau kita jujur. Awal muara dari suatu sikap adalah jujur. Kalau kita jujur, semua orang akan percaya pada kita, dan semua orang akan yakin apa yang kita lakukan itu adalah benar. Karena yang jelas di sini jujur membawa kepada kebaikan. Kalau dimulai dari jujur, berarti kita akan mendapatkan kebaikan-kebaikan selanjutnya. Tapi kalau dimulai dengan kebohongan, akan ada kebohongan-kebohongan selanjutnya. Sehingga akan berantai. Sekali kita bohong, bohong selamanya, ya, bohong yang bersambung. Berikutnya, pengertian jujur. Ya, jujur adalah mengatakan sesuatu sesuai dengan kenyataan yang sebenarnya. Jadi kalau dikatakan kenapa dia, apa yang dikatakan jujur? Jujur adalah mengatakan sesuatu dengan kenyataan yang sebenarnya. Jadi kalau misalnya itu dia melihat ada A, dia katakan A. Dia melihat misalnya di sana ada orang berantem atau orang berkelahi, dia katakan ada orang berkelahi. Tapi kalau dia nggak jujur, dia katakan enggak, itu cuma rame-rame aja, nggak ada yang berkelahi. Itu tandanya dia tidak mengatakan dengan sejujurnya. Jadi jujur di sini adalah mengatakan sesuatu sesuai dengan kenyataan yang sebenarnya. Atau kata lain, satunya kata dan perbuatan. Kalau dia berkata B, ya perkataannya B, berarti perbuatannya juga B. Kalau dia misalnya makan, dia katakan makan, berarti memang benar-benar dia makan. Jangan dia bilang makan sementara dia tidak makan, menahan lapar. Itu namanya tidak jujur. Berikutnya, jujur ini dalam kehidupan sehari-hari dapat kita terapkan seperti dalam menimbang barang. Biasanya kalau pedagang menimbang barang, kalau dia membeli mau barangnya yang timbangannya cukup. Tetapi kalau dia menjual, dikurangin sedikit, entah 1 garis atau 2 garis. Itu namanya tidak jujur, ya. Mengambil hak orang lain. Ini ada foto seorang pedagang kacang tanah atau orang yang menjual kacang tanah. Di mana di sini kacang tanahnya bagus, bersih, kelihatan, ya. Jadi kalau kita beli beratnya sekilo, harganya misalnya 5.000, tetap kalau orang beli juga beratnya 1 kilogram. Jangan dikurangin. Kalau orang beli jadi 9 on, berarti kita tidak jujur atau kita telah mengurangi timbangan dan mengambil hak orang lain. Tadi Bu jelasin, ya, contoh hidup jujur seorang penjual dalam hal menakar barang jualannya, berusaha untuk tidak mengurangi sedikit pun ukuran timbangannya. Ya, kalau sedikit-sedikit 1 on dikurangin, lama-lama orang 10 yang beli, dia udah dapat sekilo kelebihannya. Itu kalau orang yang tidak jujur. Tapi kalau jujur, ya, kalau beli sekilo, jualnya sekilo. Kalau timbangan yang kita pakai timbangan itulah kita jual. Kita jual barangnya pakai timbangan yang sama. Jangan kalau beli pakai timbangan yang beratnya lain, ya, jualnya juga lain, sehingga dia merugikan pelanggan atau merugikan orang yang membeli barang dagangannya. Kemudian yang kedua, kalau tadi jujur, sekarang sikap amanah. Apa itu amanah? Jalankan amanah, ada emoticon di sini, ya, jalankan amanah dengan sebaik-baiknya. Kalau kita jalankan amanah, harus dengan sebaik-baiknya, harus dengan sesuai apa yang harus disampaikan, baik berupa barang maupun berupa perkataan. Nah, ini ada hadis juga, ya. Kalau tadi hadis tentang jujur, muttafaqi alaihi. Sekarang hadis tentang sikap amanah itu hadis riwayat Ahmad. Ya, hadis riwayat Ahmad. Apa bunyinya? Bismillahirrahmanirrahim. An Anas bin Malik qala qallama khotobana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam illa qala la imana liman la amanatala
waladina liman la abdala. Rawahu Ahmad. Apa artinya? Dari Anas bin Malik an Anasib ni Malik. Jadi dari Anas bin Malik berkata, tidaklah Rasulullah berkhutbah kepada kami kecuali beliau bersabda, tidak sempurna iman seseorang yang tidak amanah, dan tidak sempurna agama seseorang yang tidak menunaikan janjinya. Jadi kalau kita punya janji, punya amanah ya, kita harus sampaikan, kita harus kerjakan sesuai apa yang dijalankan, sesuai yang diperintahkan. Amanah artinya dapat dipercaya. Amanah dapat dipercaya. Contoh misalnya kalau kita diberi amplop uang untuk disampaikan kepada seseorang. Uang itu isinya 50.000. Jadi kalau uang itu isinya 50.000 harus sampai 50.000. Jangan kita buka, kita ambil 10.000 sehingga sampai kepada orang lain itu 40.000. Itu namanya kita menyembunyikan hak orang lain, atau kita tidak amanah, kita tidak menyampaikan apa yang menjadi hak dari orang lain. Ini contoh sikap amanah ya. Contoh sikap amanah seperti memelihara titipan dan mengembalikannya seperti sedia kala. Contoh misalnya kita nitipkan barang, atau orang nitipkan barang ya, nitipkan misalnya jeruk 1 kilo, atau dia menitipkan sepeda motor. Nah, jadi kita pelihara sepedanya tadi, jangan sampai minyaknya habis. Kalau kita pakai ya, kita ngomong pinjam nanti motornya mau dipakai. Dan pula kembalikan seperti sedia kala. Kalau motornya bersih, kita kembalikan dalam keadaan bersih. Nah ya, kalau misalnya jeruk dititipkan 1 kilo, kita kembalikan kalau orangnya datang tetap 1 kilo. Jangan dititipkan jeruk 1 kilo, ketika orangnya datang jeruknya tinggal setengah kilo. Kenapa setengah kilonya hilang? Kita makan. Berarti kita tidak menjaga amanah. Kemudian menjaga rahasia. Menjaga rahasia juga termasuk sikap amanah. Misalnya orang menjagakan rahasia, kamu jangan aku bercerita kepada kamu tentang apa, misalnya rahasia belajar atau rahasia apa, atau kita berbicara tentang rahasia sekolah kita. Misalnya kan sekolah kita tuh misalnya setiap ini begini, apa ada yang dikerjakan, misalnya senam atau apa, atau ada yang siswa yang terlambat ya. Nah kita katakan misalnya siswa terlambat tadi kalau di sekolah kami nggak dihukum. Nah itu nggak, padahal itu nggak boleh diceritakan kepada orang lain. Nah untuk itu kalau kita cerita sama teman kita, ada teman kita terlambat, kita nggak ceritakan ke yang sekolah lain bahwa nggak dihukum, kita berarti menjaga rahasia sekolah kita supaya sekolah kita tidak dicap jelek kalau tidak menghukum anak yang telat datangnya atau telat ke sekolah. Contoh apalagi menjaga rahasia, kita misalnya mengatakan bahwa uang ini untuk siswa miskin ya. Nah kita harus jaga bahwa memang benar-benar itu uang untuk siswa miskin, tidak kita kasihkan ke yang tidak berhak menerimanya. Itu tadi menjaga rahasia. Kemudian tidak menyalahgunakan jabatan. Tadi ya, kalau jabatan kita kepala desa, kepala sekolah, apa yang kita pegang sebagai jabatan kita gunakan sebagai mestinya. Kalau kita memang harus melakukan itu ya, misalnya menyerahkan bantuan, kita serahkan bantuannya. Kalau itu milik rakyat, kita serahkan milik rakyat tersebut, kita serahkan. Kalau itu memang milik siswa, kita serahkan milik siswa. Jadi tidak menyalahgunakan, mentang-mentang kita pejabat ya kita pakai, misalnya kita ambil hak-hak yang menjadi hak orang lain. Kemudian yang D, menunaikan kewajiban dengan baik. Itu ya, contoh amanah. Contoh menunaikan kewajiban dengan baik seperti siswa. Siswa itu kalau belajar ya, belajarlah dengan baik. Kalau disuruh gurunya merangkum ya rangkumlah dengan baik, kerjakan. Tapi kalau disuruh guru misalnya mengerjakan soal, kerjakan dengan baik sampai ketemu jawabannya. Demikian juga seorang guru, kalau dia menunaikan kewajibannya, dia disuruh mengajar ya, mengajarlah dengan baik. Jadi apa yang sudah jadi kewajiban kita tunaikan dengan baik. Seperti kita sholat juga itu kewajiban ya.
Kalau kita kerjakan sholat 5 waktu tepat pada waktunya, berarti kita sudah menunaikan kewajiban dengan baik. Kewajiban apa itu? Kewajiban kita terhadap Allah. Kemudian memelihara semua nikmat yang diberikan Allah. Nikmat sehat kita pelihara, nikmat sempat kita pelihara, nikmat kaya kita pelihara ya. Jadi kalau misalnya sempat kita kerjakan hal-hal yang bermanfaat pun dengan nikmat sehat ya. Kemudian nikmat apa? Mata kita, nikmat telinga kita, panca indera kita, itu kita pelihara ya, nikmat yang diberikan Allah dengan baik. Jadi amanah, hati-hati ada yang ingin menghasutmu atau melepaskanmu. Itu amanah. Jadi sesuai apa yang kita kerjakan, sesuai dengan yang kita kerjakan itu. Kemudian sifat yang ketiga, kalau tadi jujur, amanah, sifat yang ketiga adalah istiqomah. Istiqomah kalau di peta konsep kita ya, ada makna istiqomah, ada upaya mencapai istiqomah. Apa itu arti istiqomah? Istiqomah itu artinya terus menerus tidak putus ya, dijauhkan dari rasa takut dan sedih. Apa itu? Kalau kita dijauhkan dari rasa takut dan sedih, kita akan sukses dunia akhirat. Contoh misalnya di sini dari pengertian istiqomah, kita lihat ya, istiqomah itu berasal dari kata istiqamah yastaqimu, artinya tegak lurus. Tegak lurus berarti menurut istilah sikap teguh dan konsisten dalam mempertahankan keimanan dan keislaman sekalipun menghadapi berbagai tantangan, godaan dan ancaman. Tadi jadi kita tetap teguh, tegak lurus, maksudnya teguh pendirian ya. Tetap terus konsisten kemudian dalam mempertahankan keimanan kita, keislaman kita sekalipun menghadapi berbagai tantangan, godaan dan ancaman. Jadi walaupun bisa tadi ancam misalnya dalam hal seperti ini kita istiqomah ya dalam hal menegakkan agama Islam. Kita misalnya dilarang sholat, walau bagaimanapun dalam keadaan bagaimanapun kita tetap melaksanakan sholat ya, entah itu di rumah, entah di perjalanan. Ketika waktu masuk sholat kita tetap sholat, walaupun ada halangan misalnya hujan atau godaan teman kita ngajak makan-makan sehingga kita terlena, waktunya habis kita nggak sholat, atau ada ancaman, ada peperangan, ada kekacauan, ada pertumpahan darah, tetap kita melaksanakan itu, tapi kita cari tempat yang aman sehingga kita tidak terlibat dalam kericuhan atau dalam peperangan tersebut. Jadi istiqomah itu terus menerus ya, tegak lurus, konsisten ya, tanpa kita takut atau tanpa kita ragu walaupun dalam menghadapi tantangan, godaan dan ancaman, tetap melaksanakan apa yang sudah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu istiqomah. Seperti istiqomah itu ya, kita sholat, jadi kerjakan sholat itu walaupun kita 5 waktu itu enggak tepat waktu semuanya. Kalau misalnya dari awal tepat waktu terus, itu namanya istiqomah. Pun demikian dengan misalnya kita belajar. Nah, jangan belajarnya ketika mau ujian. Kalau enggak ujian, enggak belajar, itu enggak istiqomah namanya. Kalau istiqomah itu setelah menerima pembelajaran dari guru, kita langsung baca lagi malamnya atau kita latihan soal-soal yang sudah diberikan sehingga kita bisa menjawab soal dengan mudah dan baik. Itu istiqomah. Kemudian upaya mencapai sikap istiqomah. Seperti dalam Quran surat Al-Hud. Surat Al-Hud ini surat ke-11 ya, ayat 11. Ayat 12 di sini. Apa bunyinya? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa'astaqim kama umirta wa man taba ma'aka wala tatghaw innahu bima ta'maluna basir. Artinya, maka tetaplah engkau di sini maksudnya Muhammad ya, perintah pada Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka tetaplah engkau Muhammad di jalan yang benar, sebagaimana telah diperintahkan kepadamu dan juga orang yang bertaubat bersamamu. Dan janganlah kamu melampaui batas. Sungguh Dia Maha melihat apa yang kamu kerjakan. Jadi Dia memerintahkan kepada Nabi kita untuk tetap pada jalan yang benar, tetap pada jalan yang lurus ya. Jadi artinya tetap pada jalan yang benar itu istiqomah terus ya, tanpa berubah.
Walaupun ada hambatan, tantangan, dan cobaan dari orang lain atau dari musuh-musuh Nabi kita Muhammad SAW. Jadi diperintahkan pada kita untuk tetap beristiqomah, tetap pada jalan yang benar, walaupun kita dalam keadaan yang sulit ya. Sungguh Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan. Jadi jangan takut, nanti saya mengerjakan ini nggak dilihat Allah. Allah itu setiap waktu melihat dan memperhatikan apa yang kita kerjakan. Kemudian, agar kita mampu mencapai tingkatan istiqomah yang benar, perlu upaya dan usaha yang harus dilakukan. Apa usahanya? Antara lain, 1. Menumbuhkan rasa kepatuhan kepada Allah, ya, tingkat patuh kita pada Allah tinggi sehingga kita tetap istiqomah, menjalankan dengan teguh, dengan ikhlas, dengan baik, bahwa Allah akan melihat apa yang kita kerjakan. Kemudian 2, menggunakan akal dan pikiran kita untuk memahami kandungan Al-Quran dan hadis. Jadi gunakan akal kita, pikiran ya, walaupun Al-Quran dan hadis itu sudah jelas, sudah perintah Allah dan tidak bisa dirubah lagi. Tapi gunakan akal kita sehingga kita bisa mengerjakannya dengan mudah, dengan tidak merasa keberatan. Kemudian yang ketiga, menjaga hati agar tetap bersih dari segala kotoran dan penyakit hati. Biar kita istiqomah, jadi jaga hati. Jangan sampai kita mudah berprasangka buruk, mudah suuzon, mudah misalnya kecil hati, mudah merasa kecewa. Jadi hati kita harus selalu tetap terjaga, bersih, sehingga bersih dari segala kotoran dan penyakit hati ya. Penyakit hati di sini diantaranya misalnya mungkin kita sering merasa benci sama orang, atau merasa sakit hati, atau merasa gimana nggak enak gitu, namanya itu penyakit hati. Jadi tetap selalu kita menjaga hati kita sehingga kita selalu berada di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat, menumbuhkan dan tetap dalam sikap sabar dan tawakal. Menumbuhkan sikap ya, tetap sabar dan tawakal kepada Allah dalam keadaan bagaimanapun. Ini sifat-sifat yang perlu kita tingkatkan untuk menjaga keistiqomahan kita dalam bertingkah laku, dalam berbuat yang baik. Kemudian di sini ada buah dari istiqomah. Ya, apa itu buahnya? Seperti dalam Quran surat Al-Hud juga ayat 12-11 tadi ya, bahwa di sini dijelaskan sesungguhnya orang yang mengatakan Tuhan kami ialah Allah, kemudian mereka meneguhkan pendirian mereka, maka malaikat akan turun kepada mereka dengan mengatakan, janganlah kamu merasa takut dan janganlah kamu merasa sedih, dan bergembiralah kamu dengan memperoleh surga yang telah dijanjikan Allah kepadamu. Kamilah pelindung-pelindungmu dalam kehidupan dunia dan di akhirat. Di dalam kamu memperoleh apa yang kamu inginkan, dan memperoleh pula di dalamnya apa yang kamu minta. Kemudian keutamaan istiqomah atau manfaat daripada istiqomah. Jadi banyak ya di sini manfaatnya, hikmahnya. Ada beberapa manfaat yang dapat kita petik dari sifat yang ketiga ini, yaitu orang yang istiqomah dijauhkan oleh Allah dari rasa takut dan sedih. Ya, jadi kalau kita terus-menerus menjalankan kebaikan, tidak jenuh, tidak hentinya, kita akan dijauhkan oleh Allah dari rasa takut dan sedih. Jadi enak ya, kita tetap optimis, tetap berani, tetap tidak sedih hati, selalu bergembira atau bahagia. Kemudian orang istiqomah akan mendapatkan kesuksesan di dalam dunia dan di akhirat. Jadi double kita sukses dunia dan akhirat kalau kita punya sikap yang istiqomah, teguh pendirian, tidak mudah tergoda dalam keadaan bagaimanapun. Demikianlah ya materi kita bab 2 tentang jujur, amanah dan istiqomah. Tugas terakhir ya, seperti minggu kemarin kita nggak ngerjakan soal-soal, nanti soal-soalnya di terakhir aja kita ujian. Misalnya ujian ulangan harian, nanti Bu bikin link aja. Nah sekarang tugas kalian di bagian terakhir ini, di bab 2 ini, kalian rangkum apa yang sudah dijelaskan di PPT ini tentang jujur, amanah dan istiqomah. Jadi apa itu jujur, kemudian apa itu amanah, contoh jujur itu apa, contoh amanah itu apa, kemudian contoh istiqomah itu apa, kemudian bagaimana contohnya dalam kehidupan sehari-hari. Kan ada semua tadi ya Ibu jelaskan. Nah sekarang tugas kalian buat rangkuman.
Ya, serapi mungkin, sedetil mungkin, selengkap mungkin. Jangan asal ngerangkum 2 3 baris selesai ya. Sesuai dengan apa yang dijelaskan dalam PowerPoint ya pembelajaran ini. Akhir kata ya, tetap jaga kesehatan nak ya, tetap jaga jarak, pakai masker, jangan hindari kerumunan, jangan kemana-mana kalau nggak perlu, jaga imun ya. Terakhir ya, lebih penting jaga iman kita, tetap istiqomah pada jalan Allah. Akhir kata, Ibu Tutu, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.